Pagi Bu Heni. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ya Ibu, saya Bu Lili. Ya. Saya anggota Ibu mau menghadap Ibu. Tujuan saya itu untuk mewawancarai Ibu dalam pengambilan keputusan yang selama ini Ibu lakukan di TK kita, TK Kartika 933 Asrama 503 Ibu ya. Tentunya nanti dalam pengambilan keputusan apakah Bu ini sudah menerapkan 4 paradigma pengambilan keputusan dan prinsip pengambilan keputusannya ada 3 ya Bu ya, termasuk berpikir berbasis hasil akhir, yang kedua berpikir berbasis peraturan, dan yang ketiga adalah berpikir berbasis rasa peduli. Selanjutnya ada penerapan dalam pengambilan keputusan juga ada 9 langkah ya Ibu ya. Apakah Ibu sudah mengetahui tentang 9 langkahnya tersebut kiranya? Boleh dibaca? Oh iya, boleh dibaca. Langkah 1 itu dengan mengenali bahwa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini, dan yang kedua menentukan siapa yang terlibat dalam situasi tersebut. Terus untuk langkah ketiga Ibu kumpulkan fakta-fakta relevan yang dengan situasi yang ada tersebut. Yang keempat pengujian benar atau salah. Yang kelima adalah pengujian paradigma benar lawan benar. Langkah keenam adalah melakukan prinsip resolusi, yaitu terdiri dari 3 berpikir yang saya jelaskan di awal tadi. Terus yang ketujuhnya adalah investigasi opsi trilema. Nah, yang langkah ke-8 buat keputusan, dan yang ke-9 adalah tinjau lagi keputusan dan diberi refleksinya. Ya. Selanjutnya Ibu, ini ada sebuah pertanyaan. Saya akan mewawancarai Ibu untuk beberapa pertanyaan. Apakah saya diizinkan Bu? Diizinkan nggak ya? Diizinkan lah. Siap. Bu Heni, selama ini Bu Heni sebagai kepala sekolah saya atau sebagai kepala sekolah teman-teman di TK Kartika ini, bagaimana Bu Heni dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Bisa dijelaskan Bu? Oke. Kasus ya ini ya. Iya. Jadi kita memang kadang menghadapi sebuah kasus. Kasus itu ada yang dilema etika, ada yang bujukan moral. Kalau menurut saya, kalau dilema etika bisa dijelaskan Bu? Oke. Kasus ya ini ya. Iya. Jadi kita memang kadang menghadapi sebuah kasus. Kasus itu ada yang dilema etika, ada yang bujukan moral. Kalau menurut saya, kalau dilema etika pasti kan kita tahu kalau sama-sama itu mau ya. Kalau bujukan moral ya jelas benar dan salah ya. Jadi saya identifikasikan dulu. Jadi diklasifikasikan dulu. Jadi kasus itu benar-benar penanganan dilema ini, berarti dilema etika. Kalau seperti itu kita lihat dulu kasusnya dulu, yang penting saya identifikasikan. Baik Bu ini melihat dulu kasusnya itu bagaimana gitu ya Bu, baru Ibu bisa memutuskan pengambilan keputusannya. Jadi nggak bisa langsung diputuskan kan, nggak bisa ya. Untuk selanjutnya Bu Eni, selama ini Bu Eni sebagai kepala sekolah di TK Kartika ini, ada kepala sekolah saya juga dalam menjalankan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar Bu, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, bagaimana Bu? Kalau sama-sama benar ya,
kita lihat kasusnya itu, kita lihat fakta-faktanya dulu. Siapa di dalam kasus itu? Jadi maksudnya itu yang terlibat. Jadi siapa yang harus kita utamakan dulu? Seperti itu. Jadi kita lihat juga nilai-nilainya yang ada dalam kasus itu juga gitu. Jadi fakta-faktanya kita lihat dulu kan, sama yang terlibat itu siapa. Jadi Bu Eni harus melihat detail Ya, bagaimana yang paling benar. ya, Bisa jadi yang terlibat itu siapa gitu. Iya. Jadi kita nggak bisa langsung berikan solusi. Kenapa? Karena kita lihat dulu seperti apa Nah, kasusnya gitu gitu loh ya. Ya. Bu Eni, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bu Eni lakukan selama ini, Bu? Langkah-langkah atau prosedur-prosedurnya bagaimana, Bu? Iya. Dari kasus yang tadi ya? Iya. Ya, dari kasus yang tadi itu kalau kita sudah tahu tadi ya, kayaknya ini urut ini ya, urut ya. Ya, jadi kalau kita sudah tahu, kita lihat tadi, kita sudah mengklasifikasikan, ya, Iya. mengidentifikasikan ya, Iya. terus faktanya yang terlibat, jadi kita bisa ambil solusi. Jadi solusi itu pun kadang tidak baik untuk yang diputuskan. Solusi nanti kita berikan, terus kita ambil keputusan nanti. Kalau kita sudah berikan, itu juga kita lihat dulu, kita Refleksikan. iya, kita lihat dulu kita gimana setelah kita beri keputusan apa yang terjadi ya. Jadi tidak langsung bisa selesai kan, terkadang ada masalah seperti itu. Iya. Jadi perlu kita catat Jadi dulu. Bu Eni perlu identifikasi, memutuskan dan Iya. merefleksikan untuk ke belakangnya. Iya, untuk ke belakangnya Jadi juga. sebagai pelajaran. Iya. Oh iya. Iya. Terima kasih ya Bu Eni ya. Untuk selanjutnya, hal-hal yang selama ini Bu Eni anggap efektif, Bu, dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika terutama bagaimana, Bu? Kalau itu efektif itu berarti yang paling benar ya, yang paling itu ya. Efektif. Paling efektif berarti gini. Siapa dia? Ya, siapa dia dalam kasus itu? Setelah kita lihat siapa dia dan mana kasus yang mendesak atau urgent. Iya. Ya, jadi kasus yang lebih urgent kita Gitu ya. aja. Jadi nggak harus kasus kan nggak harus selesai semuanya dulu. Jadi kita lihat dulu mana yang perlu kita tangani dulu. Dan itu pun juga tidak harus solusinya seperti ini. Jadi kita ada alternatif untuk pengambilan kesimpulan. Jadi Bu Eni mengutamakan Iya. kasus yang harus ditangani lebih dahulu, Iya. yang mana gitu ya? Ya, jadi Oh. ya, kita ya seperti itu. Oh, seru ya Bu Eni ya. Selanjutnya Bu Eni, Iya. hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bu Eni Iya. sebagai kepala sekolah Iya. dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi, Bu? Tantangan Iya. itu banyak sebetulnya. Karena kita kan dalam yayasan kita yang besar ya, yayasan Kartika Jaya. Otomatis saya punya atasan. Ya. Jadi di situ kita lihat peraturan dulu. Peraturan kita lihat, kita ikuti dulu peraturannya ya. Setelah itu di mana letak tadi kasusnya, kebajikannya ada di mana, nilainya ada di mana. Jadi nggak harus selesai kasus itu, jadi kita lihat dulu. Jadi peraturannya juga kita lihat. Gitu ya. Iya. Jadi Bu Eni tantangannya adalah Bu Eni juga punya atasan. Iya. Jadi Bu Eni harus bisa Iya. menyaring-nyaring ya Bu Iya. ya. Kalau Kiranya- kasusnya sih aman-aman, Iya, kasus langsung. antara Iya. anak-anak Iya. ya langsung saja, ya gitu Iya. kan. Tapi Jadi tantangannya Bu Eni di sini walaupun kepala sekolah juga punya atasan ya. Bu Eni, terima kasih. Untuk selanjutnya Bu Eni, ya, apakah Bu Heni sebagai kepala sekolah yang selama ini memimpin TK Kartika 933 ini Iya. memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu, Bu, dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Heni langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya tersebut Ibu seperti apa yang Ibu jalankan? Bisa Ibu jelaskan, Bu? gimana ya? Kalau kasus itu kan datang dengan tiba-tiba ya.
kasus itu tidak kita undang, dia datang dengan sendirinya. Jadi saya tidak punya jadwal untuk, maksudnya saya sebenarnya kasus ini enggak, kita nggak punya jadwal untuk urusan kasus. Jadi setiap ada kasus ya saya catat, oh kasus ada kasus seperti ini. Jadi maksudnya tidak ada jadwal ini kasus harus selesaikan ini enggak. Jadi kita lihatnya kursi tadi harus segera. Maksudnya jadwal ini Ibu, mungkin Ibu kasus yang tidak bisa Ibu selesaikan saat Ya, ini, itu tentunya baru. nanti Ibu yang kasus lebih rumit tadi, Ya. Ibu baru menyusun jadwal ya. Ibu, Iya, jadi Ya. tidak seperti jadwal sih. Segera saya kondisikan, segera Gitu ya. ya, segera dikondisikan Iya, ya. segera. Selanjutnya Bu, adakah Bu seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Heni sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan, terutama kasus-kasus dilema etika ini Bu? Adakah Bu yang membantu Ibu untuk menyelesaikannya? Iya. Tadi kan saya sudah bilang, kita lihat dulu ya, identifikasikan dulu ya faktanya seperti apa yang kita siapa. Pastilah punya kita punya itu dalam setiap solusi. Saya tidak harus membicara, saya tidak harus memutuskan sendiri. Pasti ada teman, ada rekan guru, ada komite kita punya, ada yayasan kita punya. Jadi setaraf apa dilema tadi? Kasusnya tadi setaraf apa? Jadi Bu Heni tetap melibatkan Ibu guru, Iya. melibatkan saya, Iya. teman-teman. Kalau ringan, Iya. kalau misalnya berhubungan dengan saya dan satu guru ya saya panggil, Ya, saya jadi langsung komite, selesaikan. yayasan perlu ya Bu ya, Iya, bantu perlu. Ibu. Iya, Iya, perlu. terima kasih ya Bu. Bu, satu pertanyaan lagi nih. Aduh lagi. Seru ya Bu. Ya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi Bu, Ibu sudah menyampaikan dari awal sampai akhir tadi, pembelajaran apa yang dapat Bu Heni petik sebagai kepala sekolah di TK Kartika? Satu guru ya saya panggil, Saya, saya langsung jadi komite, selesaikan. yayasan perlu ya Bu ya, Iya, bantu perlu. Ibu. Iya, Iya, perlu. terima kasih ya Bu. Bu, satu pertanyaan lagi nih. Aduh lagi. Seru ya Bu. Ya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi Bu, Ibu sudah menyampaikan dari awal sampai akhir tadi, pembelajaran apa yang dapat Bu Heni petik sebagai kepala sekolah di TK Kartika ini dari pengalaman Bu Heni dalam mengambil keputusan dilema etika? Apa pembelajaran apa yang bisa Ibu petik Ibu? Bisa dijelaskan? Saya kan di sini kan kepala. Iya. Jadi namanya kepala pasti kan juga dari menyusun, menyelesaikan dan semuanya kan ya. Jadi setiap apa yang terjadi pasti belajar buat saya. Jadi itu pelajaran buat saya. Jadi dalam setiap pengambilan seperti itu atau nilai-nilai yang saya ambil pasti kita ada rasa kemanusiaan. Ya. Jadi nilai-nilai kebajikan, nilai itu tidak boleh lepas dari itu tadi. Jadi toleransi, cinta kasih, terus apa ya namanya itu dalam bersahabat itu kan dalam kita kan komunitas ya. Iya. Ya, jadi kita harus pengalamannya. Makin tambah ya. Iya. Jadi saya apa ya namanya? Apa kalau disebut apa namanya? Pengalaman. Ilmu baru Ibu. Iya, ilmu baru. Dari materi ini ya Ibu ya. Iya, Ilmu nah, baru Ibu bisa mengerti pengambilan keputusannya melalui 4 Iya, langkah, 3 langkah tadi, prinsip iya. dan 9 langkah Iya. tadi ya Bu ya. Iya. Ibu kiranya Ibu bisa penerapannya sesuai ya Bu ya dengan Insya Allah. itu. Insya Allah. Sebenarnya saya itu juga enggak baru paham Iya, gitu ya. iya. Baru paham. Oh, Iya. prinsip-prinsipnya itu Iya. ternyata ada ya dalam Iya. mengambil keputusan ya. Kalau menurut saya kan nilai rasa, nilai Selama ini. iya, kita dahulukan yang menurut Iya. kita yang paling benar menurut saya. Tapi belum tentu benar untuk Iya. mereka ya. Tapi ternyata Tapi ada ternyata cara ada aturannya tersendiri, ya, Bu, ada aturan. Jadi Iya. kalau kita menemukan itu tadi tidak akan salah Iya, menyelesaikan betul. masalah. Iya. Makasih ya Bu Heni ya. Saya cukup mewawancarai Bu Heni, luar biasa jawabannya Bu. Saya terima kasih sebagai anggotanya Bu Heni bisa dikasih kesempatan untuk Ya. mewawancarai Oke. Bu Heni dalam pengambilan keputusan. Luar biasa jawabannya. Makasih Bu. Sama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sum. pagi Bunda. Perkenalkan, saya Ibu Wiwik Bumiatul Islamiyah CGP Angkatan 7 Kabupaten Mojokerto dari TKK 933. Ibu, hari ini saya mau mewawancari Ibu sebagai kepala sekolah dalam pemenuhan tugas saya sebagai CGP pada modul 3.1 demonstrasi konseptual. Gini Ibu, nanti saya akan mewawancari Ibu bagaimana cara mengambil keputusan dengan 4 sebagai pemimpin di sekolah dengan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengujian. Apakah Ibu sudah tahu untuk poin-poin dari masing-masing 3 paradigma, 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 keputusan sudah Ibu pahami? Baik, makasih Bu Sum ya. Baik, saya mulai Bu Sum ya. Nanti prinsipnya bisa berpikir dengan hasil akhir atau berpikir dengan berbasis peraturan, dan untuk rasa peduli dan 9 langkahnya sudah Ibu pahami ya tadi. Baik, Bu, selama ini bagaimana Ibu sebagai pemimpin atau kepala sekolah di TK ketika 464 ini dalam untuk dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu? Ya, kalau bujukan moral itu benar sama salah, otomatis saya pilih yang benar, Bunda ya. Tapi untuk yang dilema etika ini benar sama benar, ini saya membutuhkan pikiran ekstra maupun pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Jadi Ibu membutuhkan pertimbangan untuk menyelesaikan sebelum memutuskannya ya Bu? Iya. Yang kedua Ibu, selama ini Ibu Sum sebagai kepala sekolah, bagaimana Bu Sum menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Sum ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama, antara benar atau yang sama dengan mengandung nilai-nilai kebajikan tersebut Bu Sum? Yang saya ambil di sini 3 prinsip, 9 langkah tadi, dan juga sama 4 paradigma. Nah, di sini yang saya ambil benar antara benar. Nah, karena saya berada juga di Yayasan Kartika Jaya, Kodim 0815 Kabupaten Mojokerto, mempunyai 3 layanan lembaga TK yang ada di Trawulan dan sekitar. Outing Class mengadakan harus semua 3 lembaga ini bersatu berangkatnya bersama-sama. Akan tetapi paguyuban wali murid saya yang di Mojosari, dia tidak mau. Karena apa? Karena harinya waktu itu pengambilan yayasan hari bekerja. Yang di TK saya banyak wali murid yang masih bekerja, sehingga minta hari Minggu outing kelasnya. Sehingga saya kesulitan untuk mengikuti yayasan juga benar, mengikuti wali murid juga benar. Akhirnya saya putuskan saya melangkah ke yayasan untuk menyampaikan keluhan wali murid saya. Sehingga di yayasan di Kodim, dia menyarankan diperbolehkan. Tapi dia berpesan juga hati-hati untuk perjalanannya, untuk mengasuh anak-anaknya, jangan sampai ada apapun yang tidak diinginkan. Akhirnya kita berangkat sendiri tanpa yayasan dengan teman-teman yang lain. Otomatis yayasan juga benar, wali murid saya waktu juga benar. Akhirnya salah satu tersakiti, kita bersama-sama benar. Seperti itu. Itu berarti Ibu juga sangat dilema ya Bu ya? Iya. Antara benar dan benar ini. Benar. Tapi Ibu harus lebih mementingkan yang mana yang paling benar. Gitu. Iya. Bu. Iya. Ya. Makasih, luar biasa jawabannya Bu Sum. Untuk selanjutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu, yang biasanya Ibu lakukan selama ini Ibu? Ya, langkah-langkah kan sudah saya ambil juga. Ini saya ambil 4 paradigma. Nah, 4 paradigma ini saya ambil yang kedua, rasa keadilan dan rasa kasihannya. Ya, karena apa? Sering sekali kan guru kita itu kadang itu ada yang sakit. Sebetulnya sebagai guru profesional, meskipun dia sakit, kalau flu atau sakit tidak terlalu parah, tidak opname, otomatis kan kita harus masuk. Tapi dengan rasa kasihan ini, masa guru kepalanya teng seperti ini sama mengacau, ototnya seperti saya kasihan juga. Sehingga saya mengambil rasa kasihannya,
saya pedulikan tidak masuk ke sekolah. Dan karena di lembaga kami ada 2 kelas, sehingga guru saya kan masih ada 2. Dan ditambah dengan saya kan masih ada guru 3. Sehingga anak-anak pembelajarannya tetap seperti biasa, pulang seperti biasa, meskipun ada guru yang izin, tetap pembelajaran seperti biasa. Sehingga di sekolah lancar, yang sakit pun bisa istirahat. Seperti itu. Jadi Bu Sum, di saat situasi seperti itu tidak akan meminimalisir mana ya. Seperti itu tidak akan meminimalisir mana yang paling baik dan tidak akan merugikan semua dari kegiatan tersebut terlaksana dengan lancar ya Bu ya. Betul. Ibu, maaf saya bertanya lagi Bu ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bu Sum anggap paling efektif Bu dalam pengambilan keputusan khususnya pada kasus-kasus dilema etika itu? Ya itu tadi, rasa kasihannya juga saya ambil itu. Dan pengambilannya juga nggak ngawur saya. Tadi kan sudah sampaikan 9 langkah, 4 paradigma dan 3 prinsip, dari situ saya pengambilan. Jadi Ibu pengambilan keputusannya tetap berdasarkan acuan. Iya. Acuan tadi 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah diterapkan semuanya. Iya. Untuk hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan Bu Sum sebagai kepala sekolah di TK Kartika 464 ini dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ibu? Dijelaskan Ibu. Iya. Kalau di dalam dilema etika juga saya pengambilannya tidak sendiri, otomatis juga ada sharing sama guru seperti itu ya, yang terkait sama komite juga seperti itu. Jadi Ibu mengajak komite, guru, sharing, bagaimana pengambilan yang terbaik, jadi keputusan bersama adalah mufakat ini. Iya, seperti itu. Selanjutnya Ibu ya, apakah Bu Sum selama ini memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu Sum langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Ibu Sum jalankan selama ini? Ya, seperti ini ya. Kalau masalahnya ringan, terus bisa saya atasi sendiri tanpa dibantu guru, bisa langsung. Ya. Terus kalau agak berat sedikit, saya kan punya teman sejawat guru-guru di sekolah, jadi bisa diajak sharing, enaknya bagaimana. Bisa langsung juga itu. Kalau langsung kan kejadiannya bisa langsung. Tapi kalau agak berat, biasanya saya rundingan dulu. Dewan guru saya kumpulkan, komite, penilai atau pengawas. Nah, itu terjadwal. Harinya permasalahannya apa dan orang bermasalah itu dipanggil seperti itu, terjadwal. Akan tetapi kok lebih berat lagi. Nah, kalau lebih berat lagi, otomatis saya kumpulkan lagi komite, yayasan, sama penilai atau pengawas sampai ke dinas dewan guru. Akhirnya bermusyawarah enaknya hari apa, tanggal berapa, bulan apa, kita putuskan, lalu mengundang bersama, dan juga permasalahan itu orang yang punya masalah itu diundang sekalian. Terjadwal kalau berat ya, kalau ringan tidak terjadwal langsung. Jadi Bu Sum membuat jadwal ya. Tentunya untuk hal-hal tersebut ada jadwalnya ya Bu ya. Berat, ada jadwalnya. Yang ringan sekaligus tanpa terjadwal sudah selesai. Sudah selesai. Ya. Kalau memang masalahnya agak berat yang Ibu Sum nggak bisa menyelesaikan sendiri, Ibu mengadakan jadwal dengan yayasan juga ya tentunya ya. Dan dengan wali murid, apalagi dengan pengawas atau dinas gitu ya. Baik Ibu, saya catat Ibu ya. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu Sum sebagai kepala sekolah di TK Kartika 64 ini dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Otomatis yang pertama kali membantu saya adalah semua dewan guru yang ada di TK Kartika 64 ini. Sangat membantu sekali. Jadi dewan guru semua Ibu ajak guru untuk musyawarah. Iya, apapun yang ada di lembaga. Jadi Ibu merasa semua itu adalah dapat membantu Ibu Sum semua. Selanjutnya Ibu,
Ibu, tinggal satu pertanyaan lagi ya. Dari semua hal yang Ibu sampaikan tadi, Ibu sudah menyampaikan dari awal sampai akhir tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu Sum petik sebagai kepala sekolah di TK Kartika Nampat ini dari pengalaman Ibu Sum dalam mengambil keputusan sesuai dengan dilema etika ini? Saya lebih memahami apa itu dilema etika, rujukan moral, sehingga saya sangat terbantu dalam penyelesaian kasus terutama yang ada di lembaga kami, sehingga kami mudah untuk menyelesaikannya karena terbantu adanya itu tadi 9 langkah, 3 prinsip, 4 paradigma. Jadi Ibu Sum dengan adanya pembelajaran baru ini, Ibu Sum itu makin mengerti dan makin bisa menyelesaikan sebuah kasus itu sesuai prosedur dengan hasil yang terbaik. Iya, seperti itu Bunda. Iya, hebat. Luar biasa Bu Sum jawabannya. Terima kasih ya Bu Sum. Saya sudah diberikan kesempatan untuk mewawancarai Ibu Sum dalam menyelesaikan sebuah kasus. Saya sangat berterima kasih Bu Sum. Sampai jumpa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Husnul. Ya Bu, perkenalkan saya Ibu Wiwi Khowiyatul Islamiyah, CGP Angkatan 7 Kabupaten Mojokerto. Saya ingin mewawancarai Ibu. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk mewawancarai Ibu sebagai kepala sekolah di TK Dharma Wanita Mojosulur. Nanti saya ingin mewawancarai Ibu tentang pengambilan keputusan yang mungkin sesuai dengan 4 paradigma, 3 prinsip pengambilan keputusan dan 9 langkah yang sudah Ibu ketahui ya tentang ini. Ya baik, terima kasih ya Bu. Saya mulai. Ibu Bu Husnul, selama ini Bu Husnul sebagai kepala sekolah di TK Dharma Wanita Mojosulur ini, apakah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Bisa dijelaskan Bu? Jadi saya berpendapat tentang bahwa kasus dilema etika itu benar menyerupakan situasi yang terjadi ketika kita harus memilih dan memutuskan antara dua pilihan benar secara moral tapi bertentangan satu dengan yang lain. Sedangkan bujukan moral yaitu benar lawan salah dalam mengambil keputusan antara benar dan salah. Jadi Bu Husnul sudah memahami ya bagaimana cara pengambilan keputusan menurut dilema etika seperti itu, benar lawan benar, dan ada yang bujukan moral, benar lawan salah. Gitu ya Bu ya. Baik, yang kedua Bu Husnul, selama ini bagaimana Bu Husnul sebagai kepala sekolah dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Dharma Wanita TK Dharma Wanita Mojosulur ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Gimana Bu?